Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. How are you today? Thank you, and you? Fine, thank you. Who is absent today? Okay, good. Okay. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kalian yakini. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan atau tata tertib sekolah. Namun dia lebih spesifik atau lebih rinci lagi. Karena keyakinan kelas ini dibuat antara guru dan siswa di dalam kelas. Nah, contoh dari keyakinan kelas ini adalah masuk kelas tepat waktu. Itu contohnya satu. Kemudian menghormati orang lain. Nah, ada yang bisa memberikan contoh keyakinan kelas yang lain. Contohnya, nah, ada? Baik, siapa? Oke, menghormati guru. Nah, sudah ada 3 contoh ya, menghormati guru. Ada lagi yang bisa memberikan contoh keyakinan kelas yang lain? Saya Bu, Ya. tidak makan di dalam kelas saat pembelajaran. Tidak makan di dalam kelas saat pembelajaran. Ada lagi yang bisa memberikan contoh lainnya? Jangan membuang sampah sembarangan. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif. Yang mana tadi ada contoh dari temannya, jangan membuang sampah sembarangan ya. Jangan membuang sampah sembarangan bisa kita ubah menjadi jagalah kebersihan. Kemudian tidak makan di kelas saat pembelajaran bisa kita ubah menjadi kalimat menjaga kedisiplinan. Oke. Nah, itu salah satu contoh dari keyakinan kelas. Yang mana hari ini kita akan membuat bersama keyakinan kelas kita. Nanti Ibu akan berikan sticky note yang akan kalian tuliskan keyakinan kelas. Nantinya akan diberi waktu 5 menit dan akan ditempelkan di kertas ya, kertas putih sana. Nah, jadi silakan kalian tuliskan. Ibu akan bagikan sticky note-nya. Tuliskan keyakinan kelas kita. Yang mana nanti akan kita seleksi untuk menjadi keyakinan kelas kita. Ya, silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk menuliskan. Yang sudah selesai untuk membuat keyakinan kelas, silakan ditempelkan ke depan. Ya, silakan Nak, ditempelkan ke depan sama nama. Nah, baiklah anak-anak, di depan ini sudah ada keyakinan kelas yang dibuat semua ya. Jadi di sini kita akan seleksi yang mana yang menjadi keyakinan kelas kita. Nah, di sini Ibu bacakan, berkomitmen dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Bagaimana? Berkomitmen dalam menjalankan tugas masing-masing. Setuju? Setuju. Satu. Kemudian meminta maaf. Bagaimana dengan meminta maaf?
Ibu saat di kelas menjaga ketertiban, mendengarkan perintah guru. Bagaimana? Sama ini, sama tertib ya maksudnya. Kemudian tidak makan di kelas saat pembelajaran dimulai. Jangan menaruh sepatu sembarangan. Di sini sudah masuk keyword disiplin. Jadi kesepakatan kelas kita diulangi. Berkomitmen dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Menghormati guru ataupun orang lain sesama teman. Disiplin dan menghargai waktu. Berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian menjaga dan meletakkan barang di kelas sesuai pada tempatnya. Tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Mengumpulkan tugas kepada guru tepat waktu. Tidak makan di kelas. Nah, kemudian ini adalah keyakinan kelas. Untuk konsekuensinya, ya, ketika ada seseorang atau di kelas ini yang tidak mengikuti keyakinan kelas ini, akan ada konsekuensinya yang akan kita buat bersama. Konsekuensi itu adalah suatu tindakan. Artinya ketika kita tidak mengikuti keyakinan kelas kita, maka kita akan melakukan kebaikan seperti apa. Beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman itu ada lebih ke fisik. Kalau konsekuensi itu adalah kesepakatan kita. Artinya ketika kita tidak melakukan keyakinan kelas kita, maka apa yang akan menjadi konsekuensi kita. Nah, kita akan tuliskan di sini. Adapun konsekuensi yang akan kita buat bersama jika ada yang tidak mengikuti keyakinan kelas kita ini, yaitu konsekuensinya kira-kira apa? Satu. Konsekuensinya mana? Tiket selama seminggu. Berjanji tidak melakukannya lagi. Ada lagi. Minta maaf apabila salah dalam penyampaian. Atau kita tambah apabila ada yang salah. Kemudian ada lagi. Cukup ini di konsekuensi kita. Oke, cukup ini. Jadi tujuan kita dalam membuat keyakinan kelas supaya kalian meyakini dan bisa lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For number one, congratulations on your graduation. For number two, congratulations on your award system. For number three, congratulations on your success in leadership training. For number four, happy birthday, wishing you a very happy birthday. For number five, happy anniversary. Thanks for taking care of me, my parents. For number six, that's great, you are so awesome of your winning. Najwa, Aidi, setelah pembelajaran ini berlangsung, silakan nanti ke tempat ibu ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan masuk Nazwa dan Aibi. Selamat pagi Nazwa dan Aibi. Bagaimana kabarnya nak? Baik Bu, ada apa Ibu memanggil kami? Baik, waktu di kelas tadi Ibu melihat kalian sedang asik ngobrol saat teman kelompok lain presentasi. Iya Bu, kami minta maaf Bu. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya. Menurut kalian, apakah ngobrol saat teman-teman presentasi itu baik untuk dilakukan? Tidak Bu, karena teman-teman yang sedang presentasi akan terganggu karena kesibukan kami. Najwa Bu yang ngajak ngobrol, aku lain kali kami tidak akan mengulanginya lagi. Baik nak, Ibu sebenarnya tidak mencari siapa yang salah. Karena semua orang itu pasti pernah salah. Berbuat salah itu wajar. Bahkan ibu juga pernah berbuat kesalahan seperti kalian. Ibu juga suka bercerita. Nah, ibu mengerti kalian pasti mempunyai alasan mengapa melakukannya. Coba ceritakan pada ibu. Acara pertunjukan yang diperankan oleh IB kemarin Bu, karena pertunjukan dan atraksi sangat menarik sehingga saya menanyakan bagaimana prosesnya sehingga dia bisa menampilkan sebagus itu Bu. Oke, baik. Pastinya penampilannya sangat bagus sekali ya nak ya. Pasti tidak hanya Najwa yang mau mendengarkan cerita dari kamu ya Aibi. Kira-kira bisakah kita memperbaiki masalah itu? Bisa Bu. Kami Baik. Apakah ada solusi agar kalian bisa bercerita namun tidak mengganggu teman yang sedang presentasi? akan menunggu pelajaran selesai jika Ibu cerita Bu. Jadi kalian sudah mengerti kapan waktu yang tepat untuk bercerita? Sudah Bu. Kebetulan sekali minggu depan kita akan pelajari tentang expression congratulation. Najwa bisa mengutarakan ucapan selamat terhadap keberhasilan tampilan si ID, kemudian bisa mempresentasikan atau mengucapkannya di depan kelas, nah ya. Baik Bu, pasti nantinya sangat seru. Sekarang Ibu ingin bertanya tentang sikap kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas mana yang menunjukkan perilaku yang baik saat teman-teman kelompok sedang presentasi? Nah, Menghargai dan menghormati orang lain. betul. Apakah sikap itu perlu kita lakukan? Perlu Bu. Mengapa? Apakah itu penting nak buat kalian? Ya Bu, karena jika ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Dan jika kami ingin memahami pelajaran, kiranya kami harus fokus belajar. Benar sekali ya. Pastinya tidak enak jika kita sedang presentasi tidak didengar dan diperhatikan oleh teman yang lain. Jika kalian sedang presentasi, apakah kalian tidak kesal dan marah jika ada teman-teman yang sedang ngobrol nak? Pasti kesal Bu, karena kita akan terganggu dengan kehidupan presentasi. Baik sekali. Lalu Najwa dan Aibi mau menjadi murid yang seperti apa? Kami menjadi murid yang menghargai orang lain Bu, dan fokus belajar saat pelajaran berlangsung. Baik, oke, kita sudah memiliki solusinya. Mudah-mudahan Najwa dan Aibi ke depannya menjadi murid yang lebih baik lagi ya nak ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama, Ibu rasa kalian sudah boleh kembali ke kelasnya lagi nak ya. Terima kasih. Kami setelah berdialog tadi, kami sangat senang karena kami tidak dimarahi langsung dan dihukum. Tetapi Ibu Fajarina menanyakan alasan kenapa kami melanggar. Kami juga tidak merasa malu dengan teman-teman karena guru mengajak kami berbicara dengan secara individu. Kami lega karena akhirnya kami bisa memperbaiki sikap agar bisa menjadi lebih baik lagi. Okay students, today we are going to learn about the expression of congratulations, hope, and wish. Okay. Who ever used the congratulations? Me. Okay, please. Can you get as the example of the expression of congratulations?
Congratulations on your success. Oke, good. Assalamualaikum, maaf Bu, saya terlambat. Oke, baik Tiara, silakan masuk. Tapi nanti setelah ini Tiara ikut Ibu ke kantor ya. Ya Bu. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk, Nak. Azahra, sudah tahu belum kenapa Ibu memanggil kamu? Karena saya terlambat Bu. Betul. Menurut Azahra, apakah keterlambatan masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Tidak Bu, Zahra salah. Tidak apa-apa, Nak. Semua orang pernah berbuat salah, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi Ibu tidak mencari siapa yang salah, melainkan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu sesudah jam istirahat terlambat masuk kelas. Coba ceritakan kepada Ibu mengapa kamu terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, Nak. Saya menelpon orang tua saya meminta kirim uang, makanya saya terlambat. Baik, menelpon orang tua merupakan sesuatu yang dinantikan, Nak, ya. Betul ya? Selain itu juga bisa melepas kangen kita terhadap orang tua kita. Nah, Ibu mau nanya nih, adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa menelpon orang tua namun tidak terlambat masuk kelas? Ada Bu, lebih menghargai waktu. Baik Azahra, kira-kira kapan kamu bisa melakukannya? Mulai besok dulu saya akan lebih berusaha yang berkomitmen dan tepat waktu. Baik, Azahra masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Masih ingat Bu, lebih menghargai disiplin dan lebih menghargai waktu. Baik, itulah merupakan keyakinan kelas kita bersama, Nak, ya. Selanjutnya, Azahra ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin menjadi murid yang lebih menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan menghargai guru. Baik, Zahra, sekarang kita sudah punya solusinya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih baik lagi, Nak, ya. Ya, Bu. Baik, sekarang Zahra boleh kembali ke kelas. Perasaan saya setelah berdialog tadi, saya merasa sangat senang karena tidak lagi dimarahi oleh Ibu Fajrina dan tidak diberi hukuman. Tapi Ibu Fajrina lebih menanyai alasan dan mencari solusi dari permasalahan itu. Saya juga tidak merasa malu dengan teman-teman yang lain karena saya berbicara berdua dengan Ibu Fajrina. Saya akan lebih menghargai waktu dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Kami sangat senang sekali. Terima kasih Ibu Fajrina. Semoga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi.